Selamat pagi. Pagi sudah nih. Untuk stories hari ini, saya ingin kongsikan perbualan saya dengan nak kesana. Oke? Dalam perbualan kami itu dia bagi tahu dia punya masalah. Masalah dia ni adalah saya kadang-kadang pening macam mana membuat title video saya, dan juga dia tidak tahu. Dia bukan tidak tahu betul, mungkin dia tahu. Dia coba tanya, dia uji saya sejak saya salah. Apa itu vidIQ dan juga TubeBuddy? vidIQ gambar dia yang ini, TubeBuddy pula yang ini. Jawapan daripada saya simple sahaja, yaitu dua apps, dua aplikasi, dua sistem ini dia akan memudahkan kerja kita untuk membuat analisis dan pemilihan keyword yang terbaik, yang terbanyak dicari oleh audiens, dan paling simple untuk membuat deskripsi kepada video kita. Kenapa deskripsi ini penting? Kenapa keyword ini penting? Sebab ini akan memberi tahu awal apa isi konten video kita. Orang yang mesti tahu apa isi kandungan video kita adalah YouTube. YouTube mesti faham, mesti tahu, mesti jelas apa isi konten video kita. Mereka perlu tahu supaya senang mereka merekomendasi dan mensuggest video kita kepada audiens yang betul, audiens yang mencari maklumat tersebut, yang ingin tengok, orang yang minat kita punya konten. Orang yang kedua perlu tahu tentang deskripsi video kita adalah si pencari maklumat. Okey. Kalau kamu perasan dalam YouTube ada yang di atas tu kotak pencarian, ramai orang mencari maklumat melalui kotak pencarian. Kalau keyword kita itu betul, mungkin kita punya video akan berada di ranking yang paling atas. Kalau kamu tidak percaya, cuba type hashtag belajar YouTube. Cari saya punya video, berapa yang keluar dalam 10 video teratas. Saya yakin dan setiap hari saya cek, memang akan keluar. Kalau tidak percaya, tolong tengok apa mana video yang terbaik. Artinya video itu mempunyai skor SEO yang paling tinggi. Cari, jangan tidak cari. Cara belajar tentang vidIQ dan TubeBuddy ini adalah melalui pengalaman sendiri. Kalau kamu mau tengok tutorial, kamu boleh tengok dalam YouTube. Tapi dalam dalam channel ni, saya rasa saya tidak dapat buatlah, saya bagi tahu sedia, saya tidak dapat buat tutorial sebab saya masih belajar. Saya masih lagi ingin memperbaiki saya punya kemahiran. Kalau sekarang ini, kalau ada ujian pun, saya mungkin baru dalam grade C ataupun D. Sebab tidak pernah boleh capai 60% bahasa punya skor. Paling-paling 42-45. Itu saja paling tertinggi yang saya dapat buat. Ada satu video itulah 50 saja, tapi dia punya sambutan view pun berkurang. Oleh itu, boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok orang lain punya. Dalam masa yang sama, paling saya kasih utama adalah download dulu itu vidIQ atau TubeBuddy. Kamu coba dulu, coba explore sendiri itu sistem, itu apps untuk optimize kamu punya video. Kamu akan perasan tuh ada guideline juga di bahagian checklist. Kalau ada yang kamu tidak paham, barulah cari saya, kita akan berbincang. Mana tahu perbincangan kita itu akan masuk pada stories seterusnya. Sebelum saya tutup, saya rasa benda ini penting juga saya bagi tahu. Saya kasih kait dengan saya punya. Kalau kamu perasan lah kan, biarpun saya sudah mahir tentang SEO, kamu pun mahir sudah SEO, kamu dengar nih video dan kamu percaya benda ini
SEO ini, vidIQ dan TubeBuddy ini akan menaikkan view kamu secara satu serta merta. Maksud saya, dia terus naik dari 60 terus naik pergi 100 kan. Sekali kamu sudah biarkan selama 1 minggu, tidak juga naik view. Kenapa? Jangan marah saya lah. Oke. Kenapa view tidak naik? Dia punya penjelasan 2 saja. Thumbnail buruk, isi video, bukan 2, ada 3. Kalau view masih lagi tidak naik, ada 3 yang perlu kita periksa. Pertama, kita punya keyword dalam deskripsi, dalam tag, hashtag, dan juga title. Kedua, kita punya thumbnail. Menarik, boleh tarik perhatian, jelas ataupun tidak. Dan yang terakhir nomor 3, video kita menarik ataupun tidak. Kalau syok, orang tengok lah kan. Kalau tidak syok, orang tidak akan tengok. Ingat yang itu sejak saya mau bagi tahu. Cuma kita hanya improve saja kita punya konten, improve kita punya kemahiran editing, kita improve kita punya cara bercakap, kita improve kita punya isi maklumat ataupun apa-apa yang berkaitan tentang video itu kita buat yang lebih baik. Saya selalu bagi tahu dalam diri saya, idea konten saya ini memang sudah cantik, sudah mantap sudah. Apa masalah dia? Editing, cara bercakap, semua kemahiran yang saya sebut tadi. Jangan berputus asa. Terus bersemangat buat konten baru. Jangan pikir video kita itu buruk. Sentiasa berpikiran positif. Anggaplah video kita itu adalah yang terbaik. Kenapa tidak naik-naik juga view? Tolonglah ingat. Kalau dalam hati saya selalu bagi tahu diri saya, kenapa ini video saya ini tidak pun pernah lepas 100. Cek, ingat, YouTube belum rekomendasi kepada orang yang betul. Dalam dunia ini takkan tidak ada yang tengok video kita. Kalau syok, kalau thumbnail menarik, kalau deskripsi kita mantap. Jangan berputus asa, terus bersemangat, buatlah konten yang terbaik yang boleh memberi manfaat, hiburan, dan juga layak untuk di-share. Tolong kongsi juga saya punya video ini agar semua yang lain pun dapat belajar sesuatu pada hari ini. Bye-bye.